terakhir santapan rohani buat kita semua. Sebelumnya izin menyapa alhamdulillah para jemaah sekalian. Saat ini luar biasa kebanggaan berkah buat kita semua. Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bandung hadir bersama kita. Mohon izin Pak Kepala, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun tiasa sasarangan sareng orang sadayana Pak Kepala. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga Bapak Kepala Bidang P3TK yang selalu support dan hadir setiap kajian barokah. Kemudian para pejabat struktural, para pengawas, para kepala sekolah, para penilai, para guru dan semua para guru dan juga dari umum yang hadir dalam kesempatan ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan semoga sampai kepada kita semua dan semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah sekalian, dalam kajian barokah hari ini kebetulan yang akan mengisi sebagai narasumber kita, izin saya menyapa Pak Kiai. Sudah hadir belum Pak Kiai? Nampaknya Pak Kiai belum hadir ya. Oh alhamdulillah sudah hadir Pak Kiai. Pak Kiai Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Turun di. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan beliau hadir bersama kita. Mudah-mudahan ini menjadi kajian yang luar biasa, jadi suntikan motivasi buat kita semua. Baiklah, izinkan saya menjadi pembawa acara yang kesempatan ini. Sebelumnya, Pak Kepala Kemenag, Pak Kadis, dan juga jemaah sekalian, sebelumnya mohon doa. Kebetulan dari kalau kemarin di tim Barokah pengelola Bapak Ketua, sekarang pun lagi sakit, belum sembuh 100% Pak Kepala ini Pak Ijang ini. Alhamdulillah, tos seginten Pak Jenal. Alhamdulillah doa dari jemaah sekalian. Kebetulan Ibu Sekretaris juga Ibu Tia, kebetulan kakaknya tadi siang meninggal ya Pak Ijang ya. Di Soreang. Doakan oleh kita semua dan juga saudara-saudaranya, sehingga kebetulan pengelola barokah juga yang lain juga pada yang lagi sakit pada saat ini, dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan acara pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, dan yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat acara inti tetap tausiah, dan yang kelima doa dan tutup. Baiklah, biar berkah pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Makin berkah lagi setelah kita baca Kitab Al-Fatihah, kita akan perkuat lagi tauhid dengan pembacaan suci Al-Quran yang dalam kesempatan ini akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Bapak Salim, beliau dari LPTQ ya Pak Ijang ya, LPTQ Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Disilakan Pak Ustadz, udah hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah. Pak Ustadz, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz Salim yang sudah menggunakan SC Al-Quran, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Sebelum kesambutan, izin menyapa alhamdulillah di kesempatan hari ini Pak Bapak Kepala Bidang PPSD, Pak Bambang juga hadir, kemudian dari Kasih Pais, ini diwakili oleh Ibu Pipi juga hadir, sudah standby dari awal Bu Pipi ya. Mudah-mudahan ini menjadi
muncak Maregreg. Sekarang Bapak Kepala dari Kementerian Agama alhamdulillah hadir, Bapak Kepala Dinas juga hadir. Mudah-mudahan ini luar biasa buat kita semua. Baiklah para jemaah sekalian, selanjutnya saya serahkan ke Pak Ketua, Pak Ijang. Mangga Pak Ijang. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah luar biasa Pak Jenal, pada malam hari ini kita dihadiri oleh orang tua kita ya. Alhamdulillah dari Kemenag Kota Bandung, kemudian dari distrik, dan juga ada dari BKPSDM ya, Pak Irfan. Alhamdulillah katanya mau hadir. Oleh karena itu alhamdulillah barokah semakin terus dikenal dan juga mengikuti. Bahkan dari orang tua murid ada Pak Jenal sebagian yang hadir. Mudah-mudahan kedepannya lebih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan yang pertama disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Tehdi Ahmad Junaidi, MSI, disilakan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Kadis Pendidikan, Kang Hikmat, yang saya hormati Pak Bambang, Pak Kabid PPS, serta para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Kasih Pak Is, rekan saya yang kebetulan jauh izin tadi, tidak bisa ikut karena ada kepentingan keluarga, diwakili oleh Bu Pipi. Mobil khusus yang saya hormati Kiai Asep Anom, ini terima kasih untuk hadir pada kegiatan Barokah. Yang saya hormati para pengurus Barokah, ada ketua, sekretaris, bendahara, mudah-mudahan yang lagi sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Juga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan namanya virus 19 ini, COVID-19 ini segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa beraktivitas tidak hanya lewat online, tapi juga kita bisa beraktivitas dengan tatap muka, karena mau tidak mau barokah ini muncul kelihatannya karena memang kekangenan untuk bersilaturahmi, yang pertama. Yang kedua adalah karena memang haus dengan ilmu, sehingga berdiri atau muncul barokah ini, ya, karena mungkin nanti setelah offline pun O-nya diganti, ya, bukan online lagi tapi offline, ya. Jadi barengan offline kajian Al-Quran dan hadis gitu. Nah itu, jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya sahabatnya, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita ila yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya merasa bahagia dan mengapresiasi atas kegiatan ini, sehingga paling tidak kita selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasul, bahwa mencari ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat, minal mahdi ilal lahdi. Ini sebagai implementasi, sebagai pelaksanaan dari hadis itu, sehingga kita bisa bertemu dalam kegiatan barokah. Sudah tentu pasti kajian rutin di masing-masing tempat pun setiap saat, setiap waktu itu dilaksanakan. Tetapi nilai pertemuan dari barokah ini tidak hanya sekedar menggali ilmu, tetapi nilai silaturahmi juga kita junjung tinggi pada kesempatan ini. Kemudian yang kedua, senantiasa mengingatkan terus terhadap Bapak Ibu semua bahwa pentingnya kita menjaga protokol kesehatan dalam situasi pandemi COVID ini.
Sebagai informasi saja bahwa Kota Bandung masih level 4, tapi grade-nya sudah turun. Artinya bahwa kalau dari warna itu sudah orange ya, sudah orange. Mudah-mudahan minggu depan turun lagi menjadi kuning, turun lagi menjadi hijau sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka di Amin ya Allah. sekolah masing-masing. Ini yang kita harapkan. Dan alhamdulillah ini sangat luar biasa perhatian Pak Wali Kota dengan jajarannya termasuk Dinas Pendidikan. Ternyata memang di Perwal nomor 82 ini bahwa tempat ibadah juga sudah mulai dibuka. 81 mulai dibuka, Perwal 82-nya itu lebih dikembangkan lagi. Kalau di 81 itu hanya 20% orang bisa berjemaah di tempat ibadah, tetapi sekarang ditingkatkan menjadi 50%. Alhamdulillah para asatidah, para kiai, para ajengan juga bisa melaksanakan dakwah lagi di tempat-tempat ibadah pada umumnya. Ini sebuah kebahagiaan bagi kita. Sehingga tidak ada lagi istilah berkerumun di tempat ibadah. Sehingga tidak ada lagi istilah jaga jarak di tempat ibadah. Nah, untuk itu semua ikhtiar kita adalah bagaimana mencegah COVID itu supaya tidak bertebaran lagi di mana-mana, khususnya di Kota Bandung. Mudah-mudahan dilenyapkan oleh Allah. Dan yang paling penting pada kesempatan ini, saya memohon maaf kepada teman-teman pengelola Barokah bahwa baru pada malam hari ini saya bisa hadir, tapi paling tidak insya Allah ketika ada kesempatan pada pelaksanaan barokah-barokah berikutnya, itu insya Allah kita hadir asal dikasih tahu saja. Ya, kemudian sayanya lagi dalam keadaan tidak ada kesibukan yang lain. Terima kasih, dan yang intinya hari ini adalah kita mendengarkan bersama-sama bagaimana nanti kajian Kang Ajengan Asep Anom. Sok mangga Kang Ajengan Asep Anom dikaji ke Al-Quran dan hadis. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak Kepala Kemenag Kota Bandung yang telah memberikan sambutan dan juga motivasi kepada kita semuanya. Doa terbaik bagi Bapak, mudah-mudahan senantiasa biasa sehat walafiat dan juga berkah. Bapak Ibu yang saya hormati, beliau ini sangat sibuk sekali, saya tahu. Dan beliau bukan hanya di Kota Bandung ya, di daerah-daerah juga beliau sering memberikan tausiah, materi dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sangat berbahagia sekali beliau bisa bersilaturahim bahkan memberikan motivasi bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Kang Jajang. Ya. Satu acana ya upami jamaah ieu membuat laporan online ke Kemenag eta saya pisan gitu. Saya pisan. Mohon insyaallah. Mohon. Ya, Kang Asep Anomnya. Ya. Luar biasa. Ya, Daftar hadir lagi ayat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan sambutan dan juga motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kami undang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar MSI, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kemenag. Waalaikumsalam Kang. Waalaikumsalam Bapak Pak Kiai haturan. Siap. Pak Kiai. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan di lingkungan Kemenag, serta para pejabat fungsional baik di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung maupun di Kemenag, Ketua Majelis Barokah, serta segenap jamaah Majelis Barokah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Asep Anom
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di majelis barokah yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benderang, yaitu agama Islam. Hadirin majelis barokah yang dimuliakan Allah, tentu saja kami dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat mengapresiasi kegiatan ini bisa dilaksanakan dan berharap Pak Kiai nanti akan berkenan berikan maudatul hasanah kepada kita semua. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga program Majelis Barokah ini tetap berjalan sesuai dengan rencana kita semua. Selanjutnya kami dari Dinas Pendidikan tentu saja mengajak sekaligus menghimbau kiranya kekompakan dan kebersamaan kita ini dapat terus terbina dan ditingkatkan lagi demi tetap terlaksananya kegiatan ini secara istiqomah. Karena kegiatan pengajian rutin dan majelis seperti ini sangat penting kita adakan sebagai wahana untuk menyegarkan semangat keagamaan kita dan menyuburkan keimanan agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan ini pada jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh majelis, peserta majelis atas partisipasinya sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Semoga juga ibu bapak sekalian dicatat menjadi amal soleh, amin ya rabbal alamin. Amin. Menyambung kembali yang disampaikan oleh Bapak Kamenag tadi, insya Allah mudah-mudahan Kota Bandung segera terhindar dari COVID sehingga kita bisa normal kembali melaksanakan aktivitas. Dan informasi, alhamdulillah semangat Bapak pimpinan di Kota Bandung untuk memvaksinasi para peserta didik usia 12 sampai dengan 17 dan datanya sudah kami sampaikan melalui Dinas Kesehatan dan besok juga akan diawali nanti di SMP Negeri 7 untuk vaksinasi untuk peserta didik 12 sampai 17. Nah, dengan banyaknya vaksinasi ini diharapkan nanti terjadi herd immunity, ada kekebalan di lingkungan masyarakat sehingga tidak lagi menjadi wabah yang mengerikan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mohon support dari semuanya, dukungan, dan kami juga tadi sore mendapat informasi dari Badan Intelijen Negara akan menyelenggarakan kembali untuk vaksinasi bagi peserta didik khususnya bagi para pelajar. Saya kira ini semua begitu fokus dan konsentrasi bagaimana para peserta didik ini agar sehat sehingga diharapkan ke depan nanti bisa belajar secara luring lagi. Mudah-mudahan saya kira mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya dengan program Majelis Barokah ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah dan menyemangati diri kita, keluarga kita, kemudian juga lingkungan di kantor kita, di tempat pendidikan kita semua, sehingga semuanya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang sambutan pada kesempatan yang baik ini. Atas segala kehilapan dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bapak telah memberikan motivasi dan juga arahan termasuk tadi harapan-harapan. Mudah-mudahan harapan, cita-cita dan rencana-rencana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi harapan beliau mudah-mudahan tatap muka yang kita rindukan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan pandemi yang sudah cukup lama segera
oleh Allah SWT dicabut dan diganti dengan kondisi yang lebih baik tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Pak Jenal dan Bapak Ibu rahimakumullah, tiba saatnya pada acara pokok yaitu tausiah ya. Alhamdulillah sebagaimana tadi disebutkan di awal, selain kita dihadiri oleh orang tua kita, alhamdulillah di tengah-tengah kesibukannya kita juga dihadiri oleh Pak Ustadz Pak Kiai yang sudah kita kenal bersama ya, yaitu Bapak Kiai Asep Anom ya. Dan beliau di tengah-tengah kesibukannya melalui WA, bahkan dulu Pak Ustadz hapunten bisanya, beliau bersiap untuk silaturahim dengan kita semuanya. Dan izinkan saya menyampaikan sedikit sipi beliau, meskipun sudah tidak asing lagi bagi kita ya, tapi barangkali untuk menguatkan saja Pak Kiai ya. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit yang kami sampaikan bisa menjadi referensi bagi kita semuanya ya. Beliau Bapak Kiai Asep Anom alias Bapak Asep Sudarman MAG ya. Beliau terlahir di Sukabumi 1 Maret 1973. Kemudian aktivitas beliau yang sangat banyak. Beliau hanya menuliskan 5 saja ya, padahal kita tahu kesibukan beliau. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, beliau pengisi Damai Indonesia di TV One. Kemudian berikutnya menjadi pengisi Cahaya Kolbu TPRI Jawa Barat. Alhamdulillah. Bahkan beliau juga sebagai pengisi Obsesi Pagi Dahlia FM ya. Dan Pak Ustadz luar biasa, ada mahasiswa yang menulis skripsi ya atas apa itu namanya ceramah-ceramah beliau, luar biasa. Kemudian berikutnya menjadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kota Bandung. Yang kelima, Ketua Yayasan Anihayah, dan juga banyak lagi amanah-amanah beliau. Mudah-mudahan aktivitas beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Allah. Baik, untuk menghemat waktu, pada yang terhormat Bapak Kiai Asep Anom, kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya cintai orang tua saya, Bapak Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Bandung, Bapak Haji Teddy Ahmad Junaidi MSI, juga yang saya hormati Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar MSI, para pejabat struktural baik di lingkungan Kementerian Agama ataupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan seluruh keluarga besar Majelis Ta'lim Barokah, pengurus juga, wabil khusus ketua. Hadir juga alhamdulillah sahabat saya Ustadz Sarip di SD Merdeka, katanya hadir. Seluruhnya saya cintai, Allah sayangi, Allah muliakan. Saya doakan semoga Indonesia cepat lepas, cepat keluar dari wabah musibah
yakni COVID-19. Juga seluruhnya saya doakan hidupnya barokah, rizki berlimpah, doa diijabah, putra-putri soleh-solehah yang belum nikah semoga segera nikah, yang sudah nikah syukur-syukur istrinya nambah solehah. Amin. Amin ya. Barokah umil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang sudah 2 tahun lebih kita ini diuji oleh Allah dengan yang namanya COVID-19. Tapi jangan cemas ya buat ibu-ibu, untuk para suami yang istrinya kebetulan sudah tidak mencium lagi, tidak berfungsi lagi penciumannya, cobalah ambil saja kayu putih, disuruh dihirup, tarik nafas, coba. Kalau itu ternyata gagal, masih penciumannya tetap tidak normal, bawa ke ATM, suruh tarik tunai. Insya Allah cager. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita adalah merdeka dan hijrah. Kalau bicara masalah hijrah, ayat Quran banyak yang membahas tentang ini. Salah satunya saja surah At-Taubah ayat 20. Di sana jaminan bagi orang yang mau berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Manusia siapapun dia, dimanapun dia tinggal, akan dijamin oleh Allah menjadi orang yang bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Asal ada 3 komponen yang harus dia miliki. Pertama, iman. Yang kedua, mau berhijrah. Yang ketiga, mau berjihad di jalan Allah. Kita ngobrol satu-satu. Jadi kalau mau bahagia itu syaratnya 3. 1, iman. Kadang-kadang suka ada pertanyaan, iman dulu apa Islam dulu? Aya nu debat teu anggeus-anggeus. Sehingga disebut debat kusir. Ada yang mengatakan iman dulu, ada yang mengatakan Islam dulu, terus saja. Supaya tidak terjadi debat kusir, kita lihat Al-Quran. Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Wa qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa qalatil a'rabu. Telah berkata orang-orang Arab Baduy. Kalau dalam tafsir Jalalain itu namanya dari Bani Asad. Dari Bani Asad. Mereka itu sudah masuk Islam. Sudah bersahadat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka sudah masuk Islam, sudah mereka bersahadat, mereka merasa pede. Lalu datang menghadap Nabi dengan pedenya. Dia mengatakan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Lalu ditegur oleh Allah.
Qul lam tu'minu. Kata Allah, katakan oleh engkau wahai Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakan oleh kalian aslamna, kami sudah Islam. Jadi bukan kami sudah iman, kata Allah, kami sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa? Karena iman, karena bibit iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi di sini ada Islam, ada iman. Islam itu syaratnya membaca syahadat. Baru disebut Islam. Kecuali kalau kita yang orang tuanya Islam, nah itu nggak perlu syahadat lagi. Karena syahadat kita sudah. Syahadat kita tidak rusak. Dulu ketika di alam ruh, kita sudah bersyahadat. Qalu bala syahidna. Nah, itu syahadat kita. Makanya begitu kita lahir ke alam dunia, ada hadis Nabi, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir ke alam dunia ini fitrah. Artinya syahadatnya tidak rusak. Syahadatnya tidak hancur. Syahadatnya tidak rungkad. Terungkad syahadat. Fa'abawahu, yang merusak syahadat itu orang tuanya. Yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Makanya kalau orang tua kita itu muslim, kita lahir dari rahim orang tua kita yang muslim, maka kita ini otomatis, kita ini sudah menjadi muslim. Ari urang mah Islamna Islam tiba heula. Islam tiba heula. Aya Islam anu tiba baheula aya. Aya Islam tiba heula, aya Islam tiba baheula eta mualaf. Ai urang mah Islamna Islam tiba heula. Jasa orang tua terbesar buat kita itu adalah mereka menghadiahkan Islam kepada kita. Alhamdulillah. Kenapa harus kita bersyukur? Karena keislaman ini yang sanggup membentengi kita dari api neraka. Rasul itu dalam syarah Arba'in punya seorang budak. Budaknya itu orang tua budak Rasul tersebut agamanya Yahudi. Jadi kalau dalam urusan muamalah, kita ini dengan siapapun bebas. Patokannya surah Al-Mumtahanah ayat 8. Dalam urusan muamalah, kita bebas dengan siapapun. Ada tetangga non-muslim, sakit, kita tengok. Kita doakan supaya sehat, boleh. Ada tetangga muslim, buka perusahaan baru, syukuran, lalu kita doakan supaya usahanya maju, boleh. Boleh. Kita tidak boleh menyakiti orang yang berbeda agama dengan kita. Sebab urusan agama mah lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam syarah Arba'in tersebut dijelaskan, budak Rasul yang orang tuanya Yahudi itu sakit. Lalu Rasul nengok. Begitu ditengok oleh Rasul, kata Nabi, ucapkan syahadat oleh kamu. Lalu dia nengok sama ayahnya. Kata ayahnya, ibu ikuti Abul Qasim. Ikuti. Abul Qasim itu adalah julukan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nama kunyah ya, kalau dalam bahasa Arab itu namanya nama kunyah. Kalau diawali dengan Abu atau Ibnu itu namanya alam kunyah. Ikuti oleh kamu Abu Qasim. Maka si budak ini yang orang tuanya Yahudi tadi, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi, kamu sekarang sudah terbebas dari yang namanya api neraka. Nah, dia sudah masuk Islam. Jadi kalau masuk Islam, kalau untuk menjadi orang Islam,
cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syarat syahadat itu ada 3. Syarat syahadat ada 2. Pertama ma'rifat, yang kedua tasdik. Syarat syahadat ada 2. Pertama ma'rifat, yang kedua tasdik. Ma'rifat ada syaratnya 3. Yang pertama, kita tahu siapa yang diimani. Nah itu syarat ma'rifat. Cek bahasa Sunda namanya ho sahanu diimananana. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita imani tersebut sesuai dengan faktanya. Yang ketiganya, nasiun andalilin. Kita sanggup mengungkapkan dalil ketika ada yang nanya. Kamu iman sama Allah, misalnya iman. Benar yang kamu imani itu Allah, benar. Lalu apa dalilnya? Berepet. Dalil Quran ini, dalil hadis ini, dalil aklinya ini. Itu ma'rifatnya terpenuhi. Jadi syarat syahadat itu pertama ma'rifat. Yang kedua tasdik. Tasdik ada 2 syarat. 1 iddi'an, yang kedua qabul. Kalau iddi'an itu ngaku. Hatinya ngaku, lisannya ngaku, maka diucapkan. Gelegar oleh lisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang kedua syarat tasdik itu adalah qabul. Qabul itu artinya nerima. Allah diterima sebagai Tuhannya, Nabi diterima sebagai Rasulnya, dan ajarannya diterima. Nah itu syarat syahadat. Kalau syarat syahadat ini sudah terpenuhi, maka dia sah menjadi orang Islam. Menjadi umat Islam. Menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah masuk umat Islam, menjadi orang Islam, sesuai dengan jaminan tadi dari baginda Nabi, maka sudah terbebas dari yang namanya api neraka. Makanya dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa la tamutunna, janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian sebagai orang Islam. Jadi keislaman ini harus sampai terbawa mati. Yaitu Islam. Nah, orang Arab tadi, dari Bani Asad tadi, dia sudah pede karena dia sudah mengucapkan syahadat di bawah baginda Nabi. Lalu dia dengan pedenya mengatakan, mereka dengan pedenya mengatakan, Aslam amanna ya Rasul, wa qalatil a'rabu amanna ya Rasul, kami sudah beriman. Kata Nabi, belum, sesuai petunjuk Allah. Kalian belum beriman, kalian baru Islam. Kenapa belum beriman? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena bibit iman belum masuk ke dalam hati kalian. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita. Apakah kita ini sudah Islam? Alhamdulillah, tentunya kita ini adalah sebagai umat Islam. Kita mah Islamnya Islam tiba heula. Islam tiba heula. Mungkin ada juga di antara kita yang hadir saat ini Islamna anu tiba baheula, mungkin. Tapi yang jelas kita ini adalah sudah umat Islam, menjadi orang Islam, dan sudah menjadi umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, apakah kita ini sudah disebut layak disebut orang beriman? Yang akan mendapatkan kebahagiaan yang dijamin oleh Allah yang pertama itu syaratnya amanah. Alladzina amanu, yaitu orang beriman. Kalau mau menjadi orang beriman,
tidak berhenti sampai di Islam. Harus ada bibit iman yang masuk ke dalam hati. Sudahkah ada orang yang memasukkan bibit iman ke dalam hati kita? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Siapakah orang yang layak atau punya otoritas atau punya kapasitas untuk memasukkan bibit iman ke dalam hati kita? Nah, kalau untuk menjawab ini, kalau di zaman dulu, baginda Rasul tentunya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu para sahabat, setelah itu para tabiin, terus tabiut tabiin terus. Nah, kalau yang di zaman kita sekarang ini siapa yang punya kapasitas atau punya otoritas untuk memasukkan bibit iman ke dalam hati kita? Supaya lengkap kita ini. Sudah Islam, alhamdulillah, ditambah masuk bibit iman ke dalam hati kita, lengkaplah kita ini menjadi iman. Nah, kalau di zaman kita, itu penjelasannya ada dalam kitab karya ulama. Al-Gausu Rabbani namanya. Dalam kitab itu dijelaskan, minas syaikhi min saikhin waliyin mursidin hayyin muttasilin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Yang punya otoritas, punya kapasitas untuk memasukkan bibit iman ke dalam hati kita itu adalah seseorang yang bergelar Syekh Wali Mursyid. Makanya dalam Al-Firman, "May falan tajidalahu waliyam mursyida." Mayyahdillahu, siapa orang yang dikasih petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dia adalah orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil, dan siapa orang yang dikehendaki tersesat oleh Allah, falan tajidalahu waliyyan mursida, sampai akhir hayatnya dia tidak akan bertemu atau tidak akan berjumpa dengan yang namanya wali mursyid. Nah, beliaulah yang punya kapasitas untuk memasukkan bibit iman ke dalam hati kita. Tentu wali mursyidnya yang masih hidup. Sebab tiap zaman itu ada wali mursyidnya. Contoh misalnya dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah itu adalah mursyid yang ke-19. Baginda Rasul itu mursyid yang ketiga. Yang pertamanya Allah, yang keduanya malaikat Jibril, yang ketiganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang keempat, dan seterusnya. Yang ke-19-nya itu adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Nah, kalau kita tentu bibit iman itu dimasukkan oleh Syekh Mursyid yang hayyin, yang hidup, yang sezaman dengan kita. Karena kita nggak bisa berjumpa dengan Rasul saat ini. Kita nggak bisa berjumpa dengan Sayyidina Ali saat ini. Kita nggak bisa berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir saat ini. Tentu kita ini adalah harus berjumpa dengan Syekh Mursyid yang hidup, yang muttasilin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang silsilahnya itu nyambung, yang sanadnya itu, sanad kemursidannya itu nyambung sampai kepada paduka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bibit iman sudah dimasukkan ke dalam hati kita, maka kita lengkaplah sudah. Iman iya, Islam iya, iman juga iya. Alhamdulillah. Itu yang pertama.
prokes. Nah, orang-orang yang hijrah, dia akan dijamin bahagia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah jihad. Jadi kita ini kalau mau beruntung, kalau mau bahagia harus jihad. Jihadnya apa? Perang jihad deh. Berarti kita harus perang. Iya. Tapi perang di zaman kita ini bukan perang melawan orang. Bukan perang mengangkat senjata melawan orang lain. Nah, sekarang kita sedang perang. Bahkan guru saya mengatakan sekarang ini kita sedang perang dunia ketiga. Yaitu melawan corona. Karena seluruh lapisan dunia saat ini dibikin rungkat dengan adanya corona ini. Nah, kita perang. Dan yang paling inti itu adalah perang melawan hawa nafsu kita. Perang melawan hawa nafsu ini yang disebut dengan mujahadatun nafsu. Dan inilah perang terbesar. Ketika Nabi pulang dari perang saat itu dianggap oleh Rasul perang besar. Dianggap oleh sahabat perang besar. Tapi ketika pulang dari perang itu, Rasul mengatakan, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang yang kecil. Kita akan menghadapi perang yang besar, kata Nabi. Sahabat kaget, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Perang besar itu apa ya Rasul? Apakah setelah ini ada lagi peperangan yang lebih besar, lebih dahsyat dari sekarang? Ada, kata Nabi. Jihad apa ya Rasul? Perang melawan apa ya Rasul? Jihadun nafsi. Itu perang melawan nafsu. Jadi dalam diri kita ini Allah mengilhamkan dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ilham fujur, Allah juga ilhamkan ilham takwa. Kalau ilham fujur itu narik-narik kepada kejelekan. Ngajak-ngajak kepada kagorengan. Itu ilham fujur. Dan ini terbagi tiga. Hawa nafsunya. Yang mengajak kepada kejelekan itu ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sawiyah. Kalau nafsu amarah itu cenderungnya ngajak kepada maksiat. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Ngajak karena kagorengan. Nah, itu namanya nafsu amarah. Kalau kita ketertarikannya kepada maksiat terus, kepada perbuatan dosa terus, resepna teh kana bidorakan wae. Karena urusan bidorakan mah wah paling lincah. Tapi kalau urusan pengajian, jum nona, jum barokah nona dari sini pengajian dah, orang yang mending sare. Atau mending lewat ikatan cinta cina. Ayeuna kan keraramena cina nanti ikatan cinta teh. Terus di penjara anu masih Elsa teh, rek di sidang. Lebar cina. Narik karena kagorengan, karena kemaksiatan, itu namanya adalah nafsu amarah. Kemudian yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu yang ketiga dulu nafsu sawiyah. Nafsu sawiyah itu selalu ngadalilan. Jadi selalu beralasan dengan maksiat teh, pidorakaeun teh, dengan aturan teh. Aya we alasanana teh. Saur Pak Kepala Kemenag teh cenah, "Nah, Sep, eta henteu prokes. Ketemu jeung jamaah teh tah, maskerna teu dipake." Cek Asep teh, "Pak, pan ketemu jeung jamaah teh bade terus makan-makan." Hari makan dibuka maskerna. Padahal sebenarnya mah si Asep teh teu di masker teh memang teu di masker gitu. Aya we alasanana teh, aya we dalilna teh dorongan nafsu sawiyah. Nah, jadi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sawiyah. Nah, nafsu tadi itu kecenderungannya karena hal-hal anu negatif. Karena keawanan, karena pigorengen, karena maksiat, karena doraka. Tah perang kita itu adalah perang melawan itu. Bagaimana kita menaklukkan nafsu amarah?
Bagaimana kita menaklukkan nafsu lawamah, bagaimana kita menaklukkan nafsu sawiyah. Perang melawan itu mah, waduh. Senjatanya bukan dengan bom. Senjatanya bukan senjata api. Senjatanya bukan dengan panah. Senjatanya bukan dengan pedang. Imam Ghazali dalam kitab Iqadul Himam mengatakan bahwa diri manusia itu la yakhlu ahadukum bi'aibin aw maradin qalbiyyin illal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang namanya manusia itu tidak ada satupun yang terbebas dari yang namanya penyakit hati atau dorongan-dorongan hawa nafsu. Pasti aya wae lah ngaranna jalema. Illal anbiya alaihi wassalatu wassalam, kecuali para nabi dan para rasul. Kalau selain itu pastilah dorongan-dorongan kan itu aya wae diajak-ajak takut namina hawa nafsu. Untuk membereskannya itu, untuk membersihkannya itu adalah dengan cara memperbanyak zikrullah. Sesuai dengan sabda Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub bi kasrati qauli la ilaha illallah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati itu adalah memperbanyak zikrullah, yaitu rajanya zikrullah kata Nabi, bi kasrati qauli la ilaha illallah. Nah, itu saja rupanya ini sudah 45 menit ya. Sudah 45 menit. Jadi ada waktu untuk berdiskusi, untuk ngobrol, membahas masalah ini. Mohon maaf ini saya bukan menggurui, apalagi ada orang tua saya di sini, Pak Kepala Kemenag dan lain-lain, mohon maaf. Ini mah hanya sebatas sharing ilmu yang sudah Allah berikan kepada saya, diseringkan lagi kepada hadirin wal hadirat semuanya. Mudah-mudahan ada gunanya, ada hikmahnya, dan ada manfaatnya. Maka Kang, kalau mau dibuka forum diskusi, maka Silakan Kang Jenal. Ya, jazakallah pada Pak Kiai yang telah menyampaikan materi luar biasa. Hanya 3 poin yang dibahas beliau, tapi pembahasan sangat panjang sekali. Itulah ciri khas beliau gitu ya. Ketika menyampaikan materi ataupun tausiah sangat detail sekali, sehingga kita semakin memahami apa yang beliau sampaikan. Tadi saya mencatat bahwa dalam rangka hijrah dan juga mengisi kemerdekaan ini, tentu kita menginginkan suatu kebahagiaan, yaitu derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang beliau mengutip ayat Al-Quran, diantaranya yang pertama syarat untuk meraih derajat yang tinggi itu adalah iman, Ustaz ya, Pak Kiai. Kemudian yang kedua hijrah, ini sudah luas sekali dijelaskan. Kemudian yang ketiga tentunya jihad, terutama jihad melawan hawa nafsu, kemudian jihad dari hal-hal yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Pak Kiai, kita lanjutkan pada tanya jawab. Alhamdulillah, silakan Pak Gansah mungkin bisa dibantu. Ada yang raise hand ataupun di chat yang mau bertanya kepada Pak Kiai tentang materi malam hari ini. Pak Gansah. Ya. Sebelum ke Pak Gansah, Pak Kiai, saya mencatat tadi ada dari Ibu Sofi di chat. Beliau menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, katanya Ustadz, arti makna makrifat dan tasdiq. Mohon penjelasan dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai bukti keimanan kita, katanya. Arti makna makrifat dan tasdik